Saya anak dari seorang mama saya paranormal. Di hotel udah jadi supervisor, terus tiba-tiba mau jadi junior barista nggak? Dari begini, teman saya komplain semuanya, goblok. Udah dapat bagus posisi tapi malah nyari yang mulai lagi dari nol. Di situ saya dealing. Di dalam kontrak saya terisi kok. Saya tetap punya keleluasaan untuk menjalani usaha atau kepemilikan saya pribadi, yang mana waktu itu saya garis bawain, saya bold itu di kontrak saya F&B. Padahal saya bergerak di perusahaan F&B, tapi saya garis bawain itu dealing gitu lah. Negotiate, entah kenakalannya dia, kecurangannya dia, atau keburukannya dia. So saya decide yang paling pertama. Sometimes polanya bisa berubah. Saya yang di terakhir, HRD dulu, store manager atau asisten store manager, terakhir saya approve apa enggak nih? Yo guys, welcome back to my channel again. Sekarang kita lagi di Denpasar, tepatnya di Kresna Coffee and Nibble. Nah, tepatnya di Jalan Kresna nomor 3 ini. Nah, kita kedatangan tamu spesial banget. Nah, tamu spesial ini adalah seorang owner coffee shop yang ada di Denpasar, coffee shopnya ini. So, yang lama-lama lagi, ladies and gentlemen, please welcome Khairul Jafar. Yo, sehat. Gimana kabar Pak Jafar? Alhamdulillah sehat. Sehat. All good, excellent. Guys, kalau kalian mau lihat penampilan owner coffee shop yang di Denpasar, yang ganteng, manis, imut, kayak gini lihat. Jadi malu ya. Pak Jafar? Yes. Kok makin ganteng ini? Iya. Udah lama banget ketemu nih. Boy, boleh deketin dikit nih? Siap. Kenapa kita jauh-jauh gini? Kirain nanti PDKT kalau deket-deket. Wah, Pak Jafar kan udah punya cewek. Mesra terus Siap. tiap hari. Harus dong digandeng. Guys. Pak Jafar. By the way, Pak Jafar boleh introduce Oke. siapa? So, saya teman-teman. Khairul Jafar, panggilannya Jafar. So ini Kresna Coffee and Nibble, tempatnya di Jalan Kresna 03 di dekat titik kilometer Kota Denpasar. Tempatnya nyaman, homey, industrial, kopinya boleh diadil. Awesome. Pak Jafar, boleh share ke kita Instagramnya, sosial medianya ke teman-teman. Instagramnya Kresna Coffee and Nibble, Kresna Coffee 03. Oke, yang punyanya Pak Jafar? Khairul Jafar _22. Sekarang ada di bawah ini guys ya. Yeay. Nah, Pak Jafar, pokoknya di storyku tuh paling pertama kelihatan Khairul Jafar. Update terus ya. Update terus ya. Jalan terus ya. Jalan terus, jalan-jalan. Kemana ke Harus. Ubud ya? Sering kemana-mana deh, jalan-jalan. Ya, satu emang mungkin karena pengen jalan-jalan. Satu karena kerjaan juga bisa jadi. Tapi pastinya ya bagi-bagi. Jadi sambil kerja sambil jalan-jalan. Wih, mantap. Refreshing tuh guys. Harus. Oke, Pak Jafar, bisa ngasih tahu nggak? Who is Khairul Jafar? Khairul Jafar siapa ya? Khairul Jafar orangnya biasa-biasa aja. Saya anak dari seorang mama saya paranormal. Ya, Really? betul. Mama saya paranormal, papa saya arsitek. So, keluarganya biasa-biasa aja. Tapi mostly kita itu aslinya dari Bogor. Kalau orang nanya asli mana, asli Bogor. Tapi saya lahir besar di Bali, Denpasar. Oke. Beberapa kesempatan karena live di Bali, sekolah sampai kerja dan akhirnya berkarir. Karirnya pernah keluar dan balik lagi ke sini. Wih, mantap. Sama kayak Gede lah. Jangan bilang. Guys, nanti kita bahas tentang gimana sih sisi baik, bukan sisi baik, dalamnya Pak Khairul Jafar nih. Diobok-obok gitu ya? Iya, diulik-ulik semuanya. So guys, by the way, sekarang kita juga disponsori oleh Kresna Coffee. Nah, Pak Jafar, ini apa sih? Ini sebenarnya base-nya es kopi susu, tapi tak kasih namanya es kopi Kresna. Kenapa itu? Satu ya, daripada zaman sekarang kan orang banyak ya es kopi kenangan. Boleh sebut merek nggak apa-apa? Boleh Sebut yang lain ya. Jadi banyak kopi itu es kopi namanya aneh-aneh.
Kalau aku lebih suka nama tempatnya aku kasih nama menunya. Jadi so simple, orang gampang ingat, tapi sisi lainnya quality boleh diadu. Ah, itu yang buat beda. Quality boleh diadu. Mantap. Pak Jafar, what are you doing right now? Sekarang kesibukannya jalanin hidup seperti biasa. Emang kemarin nggak biasa-biasa ya? Kalau kemarin kan mungkin sibuk based on karena kerja kurang lebih sekian tahun, 6-7 tahun ya, corporate. Dan sekarang ujung-ujungnya punya usaha sendiri. Jadi baby born and ya masih melangkah, semuanya serba dimulai dari nol, start. Jadi ajang pandemi itu punya waktu me time terutama dan berpikir untuk ke depan lebih establish lah. Oke, keren. That's why makanya saya pro kontra juga. Ada yang kalau dulu mungkin orang-orang taunya saya kerja di salah satu labeling ya corporate-nya Bali nih gitu. Gitulah, akhirnya sekarang ngejalanin hari-hari so simple tapi tetap struggle. Everybody was have impacted as a COVID-19. Jadi semua ekonomi kena. Saya salah satunya yang berusaha untuk fight and survive. Itu aja sih. Wih, mantap guys. Itu yang buat dia beda ini. Pak Jafar. Yes, sambil ngerokok boleh nih? Boleh dong rokok. Santai ya? Iya, santai. Kita chill di sini. Chill. Pak Jafar. Iya. Nyecek baru nih. Baru sih enggak. Udah mau setahun. Sudah mau setahun. Oh, udah mau setahun ya. Ya tapi ya that's a process. Soalnya ya gimana bilangnya? Aku kan salah satu fansnya Pak Jafar. Really? Iya, of course man gitu. Siapa sih yang nggak tahu di corporate-nya si Pak Jafar dulu itu gitu. Jadi kan kayak dia shining sendiri nih gitu. Enggak gitu. How do I see, right? That's from your side, right? Makanya jadi wah ini panutan nih orang nih gitu. Aduh, jangan gitu dong, jadi malu saya. Nah, terus gue lihat ceweknya, fast banget sekarang. Betul. The best. Who is sih? Namanya so pribadinya sih yang buat saya menjadi wow gitu. Jadi dengan waktu itu transisi sebenarnya. Polemik juga. Jadi polemiknya karena saya baru mengundurkan diri dari salah satu corporate itu yang sekian tahun. Akhirnya mulai dari nol. Merangkak dan akhirnya mengambil kesimpulan untuk punya me time. Jadi saya harus baca dulu nih deh, maunya apa ke depan, mau ngapain, dan mau sama siapa. Nggak lama saya dapat jawaban gitu. Jawabannya adalah makin hari makin deket. Dulu kenalnya karena dari teman dan ke teman dan jadi teman awalnya. Sudah lama berteman lumayan, akhirnya ya nggak banyak basa-basi ya karena udah cukup dewasa kita ya. Bukan langsung tembak. Saya pasti pengennya sangat polite. Jadi apapun yang saya lakuin itu bahasa anak sekarang nggak campah gitu. Saya bridging, ada respon ya, namanya laki-laki, naluri laki-laki. Akhirnya ya udah jalan, kita punya komitmen sampai sekarang alhamdulillah lancar dan banyak sekali support, banyak sekali motivasinya dari dia. Kalau misalnya bisa berubah sedemikian rupa, andil sekian persen besarnya tuh bagi saya ada di dia juga. Banyak motivasi saya. Dan banyak, namanya laki ya kayak kuda dicambuk gitu. Jadi harus satu langkah 2, 3 lebih maju. Dia deh yang buat saya sampai sekarang masih keep it fight, positif terus dan happy terutama. Dan saya sangat bersyukur. Karena ya semua itu walaupun kecil, entah besar, apapun yang saya jalanin, paham nggak sih kita harus bersyukur gitu. Itu aja sih. That's it. Got it, awesome. By the way, pacarnya Pak Jafar tuh owner coffee shop juga ya? Iya. That's make a difference. Jadi sama satu bidang. Kadang itu yang buat aku interest, kok bisa ketemu owner nih, wih keren. Besok beli KFC berdua. Amin. Aku saham semuanya. Iyalah. Kalau dibilang ya kita punya kesamaan yang bagi saya mungkin by frekuensi itu ya yang nyatuin saya sama dia. Kita sama-sama suka kopi. Keren. Kalau
dibilang di dunia F&B, kita di dunia F&B yang sama gitu. Kesukaannya juga suka apa dong, foodie lah. Kita kadang ke Ubud, kita makan, kita coba. Ada makan baru kita coba. Pokoknya kerjanya berdua tukang makan sebenarnya. Tapi satu sisi emang kita punya satu set. Kemarin sih pandemi sempat kita tinggalin sebentar sampai sekarang. Mudah-mudahan lanjut lagi. Saya malah diajarin sesuatu yang baru juga, yoga. So meditasi dan mengerti diri sendiri seperti apa gitu. Rasanya gimana Pak? Apa ya, makanya sampai sekarang saya berpikir saya nggak pernah ngeliat minus di dia gitu. Jadi kenapa sampai saat ini juga kita nggak pernah bertengkar. Nah itu uniknya. Saya orangnya keras, dia orangnya sangat keras. Tapi kita nggak pernah tubrukan karena something yang membuat kita beda. Tapi kalau kita bicara berdua itu biasanya entah saya sedang berbicara, dia ke side-nya saya. Kalau dia sedang berbicara, saya ke side-nya dia. Jadi bukan 6 or 9 gitu. Gede ngeliat 6, saya ngeliat 9. Enggak. Jadi kita ke sisinya yang cerita dulu yuk. Saya juga gitu. Kalau jika menjadi dia ini bagaimana? Mungkin itu ya, saling melengkapin sih. Alhamdulillah. Susah nyari yang kayak gitu Pak ya. Susah itu. Anyway, Pak Jafar. Next question nih. Pak Jafar kan pernah jadi karyawan lah di suatu corporate. Pekerja ya. Iya. Bagaimana rasanya jadi pengusaha ketimbang menjadi karyawan? Ajang besar sih. Kalau nggak salah dulu juga banyak proses. Saya lahir sebagai labeling F&B manajemen sekolahnya. Terus tiba-tiba dari hospitality saya loncat ke satu titik bidang di hospitality yang dulu era saya di 2009 ke 2013 itu masih jarang, dunia barista. Kalau zaman dulu kan orang berpikir apa sih barista? Bartender, flare juggling, wine sommelier, beer brewing, atau misalnya as a manager restoran lah ya. Tapi akhirnya ada satu titel yang saya lihat gambling juga deh. Di hotel udah jadi supervisor, terus tiba-tiba mau jadi junior barista nggak? Dari begini. Dan teman saya banyak yang marah. Kayak kepleset di sawah di belakang. Tapi itu pilihan. Saya milih. Saya yang pilih. Bisa gitu? Kenapa? Teman saya komplain semuanya, goblok. Udah dapat bagus posisi tapi malah nyari yang mulai lagi dari nol. Kalau di hotel itu 10 tahun pengabdian as a manager ya, dari staff deh, lama ya gitu. Saya ini tipikalnya men-shortcut semuanya dengan cepat dan belajar cepat, belajar efisiensi. Nah saya waktu itu bertarget umur 30 harus duduk minim dambaannya tuh waktu itu entah director atau GM. Tapi saya akhirnya duduk di dekat kursi mereka secara struktural perusahaan lah ya. Tapi prosesnya bleeding, nggak semudah yang digampangin sekarang. Kayak maksudnya ceritanya gampang, tapi susah. Oke. Gitu kurang lebih. Tapi ya akhirnya ya, that's proses. Pilih mana Pak? Jadi pengusaha apa jadi karyawan? Karyawan kan pasti gajinya sebulan pasti segini. Konsistensi ya. Iya. Pemasukan. Kalau saya, ajang kita kerja sama orang tuh ajang ngambil sari dalam tanda kutip positif ya. Ngambil sesuatu yang bermanfaat, tanggung jawab, kejujuran, konsistensi, credibility, integrity, itu di situ tuh. Saat saya udah rasa saya cukup, baru deh saya mau punya usaha. Walaupun waktu itu saat bekerja punya pemikiran sudah sempat menjalani sebuah usaha kecil-kecilan, dan akhirnya kayaknya ini timingnya. Akhirnya saya memisahkan diri, pergi menjadi pemilik atau owner daripada menjadi karyawan. Kalau dibilang mana enakan, semua itu tergantung pribadinya. By the way, aku pernah dengar satu hal nih Pak. Kalau seorang karyawan yang udah memiliki jabatan di manajemen gitu kan, di atas lah, biasanya nggak boleh punya another business gitu kan. Biasanya harus fokus sama kerjaannya, nggak boleh cari bisnis, nggak boleh atau bisnis yang sama ya. Iya, gimana itu Pak? Kalau tanggapan Anda? Benar, itu ada. Tapi kan pintar nggak kita nge-breakdown kontrak kita gitu. Contohnya?
Waktu itu kan saya ditawarin pegang perusahaan itu. Maksudnya mendevelop dan membesarkan lah ya. Karena punya ide-ide yang bagi saya win-win lah ya, situasi F&B. Apalagi cafe, coffee shop. Karena saya bergabung di sebuah retail. Retail belum pernah punya department store kayak atau apa, ada F&B service-nya nggak ada. Di situ saya dealing. Di dalam kontrak saya terisi kok. Saya tetap punya keleluasaan untuk menjalani usaha atau kepemilikan saya pribadi. Yang mana waktu itu saya garis bawain, saya bold itu di kontrak saya F&B. Padahal saya bergerak di perusahaan F&B, tapi saya garis bawain. Itu dealing gitu lah. Wow. Negotiate. Keren ya. Dia kok mau dia dan bisa gitu. Saya menolak kontrak 2 kali. Kenapa? Satu, karena payroll-nya yang bagi saya nggak fair. Kedua, untuk itu tadi saya tetap bisa menjalankan. Karena kan saya bukannya sombong ya guys ya, saya itu yang diberikan penawaran, bukan saya datang bawa CV pengen ngelamar kerja. Oke. So pemikiran bisnis bahwa berarti situ perlu saya ya gitu. Oke. Itu sih kurang lebihnya. Terus Pak Jafar yang koreksi, aku pengen kayak gini, boleh nggak? Ya itu kan bahan dari negotiate kita lah. Banyak orang, ini saya tanda kutipin ya guys ya, bahwa saat kita ketemu HR atau ketemu HRD, saat ada kontrak, memang kita butuh sebagai pekerja. Nah, catatan saya karena dari nol, akhirnya ketemu struktural yang eksekutif. Mau siapapun diserahkan kontrak, kita harus pinter-pinter bernegosiasi, bukan harus terima. Kalau terimanya jelek aja, buat apa kita kerja sama orang? Yep. HR lah penengah di antara dua belah pihak, antara si pekerja dan pemilik. Namanya human resources kan? Yeah. Kerjanya sama human, dealingnya tuh humanity juga lah gitu. Jadi saya banyak ngeliatin waktu di corporate menginterview semua orang itu, saya juga minta, kamu maunya apa di kontrak itu? Expect-nya apa? Jangan kita dari pihak perusahaan aja yang membreaching. Kamu harus begini-begini, nggak bisa. Karena kan ada hak dan kewajiban. Gitu sih, be smart. Contoh yang unik Pak, yang pas Bapak interview orang, dia mintanya apa lagi gitu? Paling boleh nggak? Yang paling sering ya, boleh nggak saya karena masih sekolah atau kuliah sambil bekerja? Flexibility-nya di situ. Tergantung lagi nanti, karena di bawah saya store manager nih. Saya harus tahu dia harus ada di titik mana, mappingnya. Otomatis saya yang meng-approve dan kasih note lah istilahnya di dalam kontrak atau saat saya interview sama orang. Note itu akan dibaca sama store manager nanti. Saya kasih rambu-rambunya lah, yang yellow light-nya apa, green light-nya apa, red light-nya apa. Signal itu baru ke HR manager, terakhir baru ke store manager. Setelah kami berdua ini menyaring bahwa saya merekomendasikan juga bisa, atau saya tidak merekomendasikan lebih parah gitu. Jadi yang HRD sama store manager nggak bisa terima. Kalau saya udah bilang red light, nggak. Oh gitu ya. Ya. Biasanya diterima nggak Pak sambil kuliah? Nah di saat kita menyaring pekerja, di situ kita berpikir juga bahwa apa sadis ya ini gitu, apa kejam ini ya? Nggak boleh salah pilih, karena kita bumper utamanya company. Kalau kita sampai salah pilih, banyak orang yang akan disibukkan untuk menangani entah kenakalannya dia, kecurangannya dia, atau keburukannya dia. So saya decide yang paling pertama. Sometimes polanya bisa berubah. Saya yang di terakhir. HRD dulu, store manager atau asisten store manager, terakhir saya. Saya approve apa enggak nih? Bisa polanya berubah. Tapi ya mostly kita nggak boleh salah pilih. Karena saat kita menerima sesuatu nantinya nggak mau menerima masalah. Nah mungkin kan di satu pekerjaan di company-nya gede, saya mendatangkan masalah dengan pengadaan staff atau manpower itu. Kurang lebih sih kayak gitu. Oke.
belajar satu hal baru lagi aku ini. Oke. Mantap, ternyata gitu ya. Kalau di manajemen ya harus ada. Ya manajemen ada apa ya? Ada banyak hal. Karena Politik tuh bisa nggak? politik Iya. ada di mana aja ada. Di bidang pekerjaan politik itu pasti ada. Cuma tergantung kita bisa baca angin nggak. Kayak main layangan deh. Udah tahu anginnya puting beliung gitu ya. Jangan coba-coba naikin layangan gitu. Dan saya paling anti nih ya, saya garis bawahin. Saya paling anti menjilat kepada atasan saya. Contohnya kayak gimana menjilat? Banyak lah kalau saya bilang, ini kan in general ya. Iya. Demi Biar jabatan kita orang berani menjilat. Biar kita saling belajar gitu. Sharing ya. Ya, sharing. Yang saya jalanin, saya paling anti nyenengin hati GM-nya saya, direktur saya, atau owner saya. Saya paling anti. Dengan cara? Dengan cara ya to be true. Saya bilang suka, dia tanya, Jafar suka ini nggak? Suka atau tidak kan? Nggak suka. Jafar, kalau emang saya suka ngomong. Memungkinkan A atau B, saya harus pilih. Otomatis saya diberikan kesempatan untuk membuktikan sesuatu yang mungkin saat itu dia tidak lihat atau saya yang tidak lihat. Tapi waktu pasti jawab nanti. Oke. Jadi di Indonesia tuh jangan, kalau bekerja tuh jangan nggak enak-enakan. Be profesional aja. Kalau di luar negeri kan kita minta tolong tuh ditanyain, minta tolong apa? What can I do for you? Kalau di sini kan, deh tolongin aku yuk, ayo, udah aja duluan. Bukan ngomongin. Minta tolong apa, Pak? Kebanyakan gitu. Dan kebanyakan sungkan. Kalau waktunya promosi. Waktu saya di hotel dulu gitu. Udah ada yang 7-8 tahun, tiba-tiba saya dari DW jadi staff, terus ngelewatin supervisor, asisten manajer restoran. Nah, itu saya ngelewatin orang yang udah umur bekerjanya 7-8 tahun di sana. Bukan karena wah nggak enak saya sama dia lebih lama sama saya di sini, nggak. Kalau saya mampu, saya buktiin. Gitu sih. Yes. Aku juga ngerasain itu hal itu sekarang juga. Betul. Kalau politik itu apa ya? Itu bumbunya dari makanan. Contoh politik itu kayak gimana sih, Pak? Aku pernah sih punya pengalaman politik satu ya, tapi nanti Pak Jafar dulu. Iya. Kalau aku politik halus, politik nggak halus nih banyak. Kedua-keduanya. Oke, politik halus tapi itu. dengan satu contoh aja. Oke, satu contoh. Saya harus ngasih satu project yang akhirnya adalah project itu kan tergantung PIC-nya. Apa itu? Misalnya saya megang pilot project nih. Jafar pegang nih untuk buat satu manajemen baru. Nah, di bawah itu pasti ada pengikutnya nih. Yeah. Ada yang suka, ada yang enggak. Yang enggak suka ini, kalau dia langsung marah, saya enak. Kenapa? Fair, maksudnya kebuka gitu loh. Daripada dia senyum-senyum depan kita, ujung-ujungnya diomongin di belakang. Itu halus tuh. Yang kasar adalah bypass biasanya. Dia di bawah saya, tapi dia nge-bypass ke GM saya nih. Kerjaannya Jafar tuh begini. Padahal dia nggak tahu kerumitan pekerjaan saya. Istilahnya dikomenin lah. Dan GM sampai percaya, itu saya bilang politiknya kotor. Atau misalnya as a news juga, informasi. Biasa kan kalau di kantor tuh ada yang, jangan salah ya, di kantor nggak ada cewek, nggak ada cowok. Sama aja semua. Kamu bisa digosipin, dibuatin isu, banyak. Itu salah satu bentuk politik bagi saya, politik kasar. Yang paling kasar lagi. Di depan owner ya saya diceritakan hal yang buruk tentang kehidupan pribadi saya. Padahal dia nggak tahu kehidupan saya. Apa hubungannya? Ya itu kan. Tapi dia punya kesempatan loh untuk nyampein itu. Segala kemungkinan tuh mungkin. Apa hubungannya? Yang parahnya kalau bahayanya tuh kalau owner sampai dengar. Dari dia melihat saya positive thinking jadi negative thinking, itu bisa terjadi. Tapi tetap kalau kerjaan saya nunjukin, misalnya saya dikasih pilot project nih, dari due date-nya udah kelihatan.
Biasanya seminggu sebelum itu saya udah harus finish. Kalau orang kita tuh gitu. Kalau nggak diminta, nggak dikasih. Kalau saya sebelum diminta, saya harus laporan. Gitu. Deh nanti laporan ya ke saya jam 4. Ya jangan tunggu 4.15 gitu loh. Kalau kamu di jam 2 udah bisa kasih laporan, ya laporin. Make it something gitu. Lebih cepat, efisiensi. Bahwa kerja kamu, katanya nih orang Indonesia kalau makannya cepat, kerjanya cepat. Atau makannya lambat, kerjanya enggak, bukan gitu. Kalau di bidang pekerjaan bahkan kita harus membuktikan. Istilahnya dari nggak mungkin jadi mungkin, dari nggak bisa jadi bisa. Jadi company itu meng-hire kamu tuh worth it, gitu loh. Jadi kalau kamu minta apa aja dan punya prestasi dan memberikan solving yang terbaik, company itu ngerasa ya kita kan aset company sebenarnya. Jadi akhirnya ya mau minta apa aja akan dipermudah lah. Bahasa halusnya gitu ya. Dia mau naik jabatan, minta perubahan gaji atau apa, itu akan dipermudah. Believe deh. Tapi di mana-mana pondasi modal kerja jujur, disiplin. Kalau itu dari pegang harus bisa jadi orang gitu lah. Ya begitu. Itu rahasia guys, nggak banyak orang yang bisa ngasih tahu seperti itu Pak Japar. Dan nggak semudah apa yang saya ceritain ya gitu loh. Tapi banyak sacrifice-nya. Nah, entah materi atau non materi. Aku juga pernah nih ngalamin politik gitu, pernah banget dulu. Tentang yang ku tahu itu employee of the month. Itu kan benar-benar politik banget itu. Ajang lah. Ajang. Benar-benar menunjukkan. Iya. Nah, yang tahu potensiku tuh cuma F&B manager sama manajerku aja. Oke. Yang lain nggak kenal aku. Gimana cara mau nge-food? Oke. Bersosialisasi dong. Karena kita emang sibuk banget yang pas aku di luar negeri nggak itu. Punya waktu ya? Iya, outlet itu emang aku aja nggak tahu staff-staffnya dia siapa. It's really rush lah ya. Iya Pak, benar-benar nggak ada waktu. Karena aku ngerasain, ternyata kerja luar negeri itu kayak gini. Nggak ada waktu untuk, main nih ke restoran yang lain. Kesini deh, nggak ada kayak gitu. Makanya langsung pas aku di food, nama aku udah di sana. Padahal F&B manajerku itu orang India itu dia bilang, kamu yang dapat. Dan habis itu aku tanya, bukan gede yang dapat. Bukan aku yang dapat. Saya bilang, "Deh, kamu kurang terkenal." Gitu. Habis itu aku ngadu dong sama manajerku. Aku bilang, "Maksudnya kurang terkenal gimana?" Ya karena kamu nggak ada yang tahu gimana cara mau nge-food gitu. Iya. Ngaruh ya. Aku heran, kok bisa gitu. Nah, that's why makanya kadang saya dibilang troublemaker juga, kadang saya dibilang image-nya yang aneh-aneh juga. Untuk menjadi berbeda di antara yang lain, caranya banyak. Salah satunya entah menjadi penjilat gitu, atau tidak, atau kamu nunjukin prestasi. Kalau saya nggak mau, karena saya tahu karma lah ibaratnya. Kalau saya ngejilatnya orang sekarang dan dia akhirnya tahu saya nggak bisa apa-apa, buruk di saya nanti. Reputasi saya pegang waktu itu. When you say like that, I remember that happened to me before. Like a what? Ya betul. Aku percaya karma untuk luar negeri. Aku tahu banget gimana kerasnya kerja di sana. Yeah. Saling ngebully lah, saling ngegosip lah, di depan tamu ngejelekin aku lah. Terus di depan bos juga, wah kenapa kamu ngayar orang Indonesia ini? Itu dia bilang depan bosnya. Rasis ya? Nggak bisa kerja. Yang ngomong tuh cewek orang Eropa, kulit putih. Siapa sih yang nggak tahu Eropa? Rasis lah, keras banget ya. Banget. Nah itu udah aku percaya karma kan, tak tahan-tahanin. Terus setiap hari kan dalam hati, wah ini kurang dicetik orang biar kurang masukin paku nih dalam perutnya gitu. Oke lah. Kan kesabaran orang ada batasnya. Benar. Tapi harus curhat lah aku sama orang tua kan gitu, sabar. Pasti kena karma. Kena karma lah dia, kena fire dia. Cause rasis itu pasti kena karma pasti. Aku percaya banget. Waktu yang jawab ya. Waktu yang jawab. Sip. Terus dari sana aku ngelihat, ini yang dimaksud Pak Jafar dulu. Iya. Kalau kamu berbeda itu susah juga, susah naiknya. Benar. Karena ya pastinya ada, kamu akan disorot dengan banyak mata.
Tadi gerakmu sedikit sama ya, kayak contoh artis, dia salah ngeluarin statement sekali, yang gerak satu Indonesia nih, bukan satu Bali lagi. Artis ya, public figure namanya. Di company juga gitu, Kak. Kamu salah ngomong, salah decide something, itu ya fatal lah istilahnya. Carefully, bahwa kamu harus bisa pastinya prove something lah. So, pertanyaanku lagi nih, kok mereka bisa kayak gitu ya? Padahal aku kerja yang sesuai SOP, yang kalau ada lomba-lomba aku ikut, yang ada apa-apa pasti aku bantuin. Lah, kok mereka pada kompak nih ngejatuhin nih? Nah, kasarnya nih aku pernah lah, nama aku sering banyak di TripAdvisor, contoh kayak gitu. Full of my name, gede. Orang Indonesia kan cuma aku aja. Gede. Cemburu lah dia. Pasti ada. Secara jealousy itu ada pasti deh. Nggak mungkin nggak. Itu keras banget. Terlalu dekat kita sama owner, terlalu dekat sama director, terlalu dekat juga sama GM. Ya bisa jadi, wah ini dia pasti mau ngomong manis nih. Aku juga pernah digosipin gitu sama supervisorku. Banyak hal. Si gede deket sama manajer, padahal aku beda negara nih, manajerku India, aku Indonesia. Hati-hati kamu sama si gede ya, nanti dia kamu ngelakuin kesalahan dilaporin sama gede. My friend, aku tuh gak kayak gitu. Ki ngelakuin kesalahan ya aku cover kayak gitu. Aku orangnya kayak gitu apa. Dia malah ngomong yang aneh-aneh gitu. Ya banyak. Gede sih mata-matanya si gini, si manajermu, hati-hati. Banyak kisahnya lah. Kalau di, makanya kuat-kuatan mental. Kalau saya bilang bukan kekuatan mental waktu itu. Apa? Perang urat saraf. Beneran. Apa itu? Ya perang urat saraf itu salah satu mentality kamu. Ya. Cara dulu saya sampai pernah bilang sama salah satu orang yang, ya kan saya kayak gede bilang, believe karma, mengalah. Tapi kalau saya orangnya saya udah bentok, prinsip saya tuh jadi besar, bulat, tebal, dan berat. Contohnya, lo jual, bukan gua beli, gua borong. Karena saya nggak pernah untuk menjual atau membuat masalah. Saya paling anti, karena itu jangan orang tua saya. Jangan pernah buat masalah, jangan memulai. Ya, nggak apa-apa. Tapi saat saya udah berulang kali diinjek orang, saya pastiin lawannya nyesel, senyesal-nyesalnya. Itu sampai saya pernah nanya orang, misalnya gede nih ya, example ya. Lama saya dibicarain di belakang sama gede, tapi di depan saya senyum Pak, apa kabar? Itu saya dudukin di depan orang banyak di meeting room, saya pegang baunya. Gede nggak suka sama saya ya. Kemarin saya nemuin omongannya yang 1, 2, 3 dan itu ada buktinya dan ada orang di sekitar itu. Saksinya langsung. Saksinya. Jadi nggak bisa waktu kemana-mana tuh. Itu saya permaluin di depan publik jadi. Buktiin sama saya yang kamu ngomongin 1, 2, 3, 4, 5 ini bisa nggak? Ada GM juga. Kalau nggak bisa, janganlah, saya bilang gitu. Kamu nggak tahu saya. Tapi sekali kamu begini sama saya markingin jidat kamu, nanti saya cariin perkara kamu. Carefully, I'm watching you. Tapi saya benar, saya ketok palu. Penilaiannya ada di saya waktu itu untuk dia. Penilaiannya bukan karena sentimental, tapi emang pribadinya yang bagi saya kurang baik untuk kemajuan sekitar. Toxic. Ya. Got it. Akhirnya saya harus memberikan komen yang itu dan syukurnya tuh HR mempertimbangkan itu. Karena saya bilang saya berani buktiin. Secara psikolog saya bisa baca orangnya begini. Karena saya punya dibekelin itu ya, saya pakai toolsnya untuk ngebaca orangnya gitu. Kayak orang-orang bilang, ada orang ngejelekin kita kan diamin aja. Gimana dong Pak Jabar? Sometimes boleh ya gitu, karena mungkin nggak selevel dengan orangnya gitu. Tapi sometimes waktunya kamu harus bela, punya harga diri, tunjukin. Karena di situ orang ada rasa apa ya? Hormat. Kayak gitu. Hormat, respect. Nggak bisa main-main sama nih orang. Bahaya gua ngomong salah aja nih orang bisa digigit tembolok gitu. Ya harus begitulah. Jadi ada orang menghargai itu.
Mantap. Jangan manut-manut aja, dicaci maki dia ikut jangan. Lebih baik waktunya attack, fire, bom, keluarin gitu. Tapi pastikan kamu di posisi benar, jujur, dan itu kamu perjuangin worth it lah. Jadi kamu nggak menyesal. If shit happen, saat kamu kalah walaupun kamu benar, saat kamu udah sacrifice, kamu mengorbankan banyak hal, make sure itu worth it. Jadi itu perang udah cara, mikir langkah kayak main catur deh. Wah dia nih 3 langkah, saya 5 langkah di depan dia nih. Gitulah. Mantap.